Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 8, subtema 1 pembelajaran 6 mengenai lingkungan tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami perbedaan yang ada di sekitar. Yang kedua, mengetahui informasi dari teks bacaan. Dan yang ketiga, menyanyikan salah satu lagu daerah. Hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo, cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, sekarang ayo menulis. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Ceritakanlah secara tertulis pada tempat yang telah tersedia ya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Ayo membaca. Bacalah cerita berikut dengan nyaring ya. Judulnya Si Pitung. Suatu sore Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang Si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab Si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang Si Pitung. Namun Si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama Si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Kelakuan Si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap Si Pitung. Namun Si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah Si Pitung dan Haji Naipin.
Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Hen mengumumkan bahwa jika si pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Hen dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Scott Hen. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si pitung. Scott Hen benar-benar melaksanakan ancamannya. Si pitung dihukum tembak. Hidup si pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si pitung si pahlawan rakyat jelata. Nah, sekarang ayo berlatih. Identifikasilah cerita si pitung dengan menjawab soal-soal berikut. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Cerita rakyat saga karena menceritakan tentang kisah kepahlawanan tokoh si pitung yang melawan Babah Lim dan pemerintahan Belanda. Yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang pertama, ada siapa saja? Iya, ada si pitung, Babah Lim, Haji Naipin, anak buah Babah Lim, rakyat jelata, pemerintah Belanda, Scott Hen, dan ayah si pitung yaitu Pak Piun. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian ceritakan hasil identifikasimu di depan guru dan teman-temanmu. Nah, selain bermain peran, Lani dan teman-temannya juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun kota Jakarta. Biasanya, lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor. Nah, sekarang ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu Kicir-Kicir bersama teman satu kelas. Perhatikan terlebih dahulu cara gurumu menyanyikan lagu tersebut dengan benar. Judulnya Kicir-Kicir, 8 beat, tempo 104, 4/4 agak cepat, lagu daerah Jakarta. 1, 2, 3. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya tuan tiada tara. Apabila kita ya tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya tuan hati gembira. Badanlah sehat ya tuan hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya tuan paling ternama. Siapa saja ya tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Wah, kalian memang hebat ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Tentu kamu sudah memahami tentang tempo dan tinggi rendah nada. Sekarang identifikasilah lagu Kicir-Kicir tersebut. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Iya, lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan tempo yang sedang. Nomor 2, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris kalimat. Lalu, buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Yang pertama, Kicir-Kicir ini lagunya. Lagu lama ya tuan dari Jakarta, terbang cepat ya tuan tiada tara, buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya tuan paling ternama. Nah, karena di suku kata atau kata tersebut, not angka bertitik di atas. Untuk nomor 3 dan nomor 4,
Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang ayo renungkan. Apa kamu telah memahami materi pada pembelajaran hari ini? Bagaimana caramu melestarikan cerita rakyat dan lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Untuk kerjasama dengan orang tua, carilah beberapa lagu daerah. Tulislah tempo lagu dan asal lagu daerah tersebut. Kemudian bersama orang tuamu, identifikasilah tinggi rendah nada pada lagu tersebut. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.